Halo, selamat datang di channel Suya-chan. Kali ini Suya akan mengupload kesan dan pesan saat menonton film Jepang yang berjudul Sinyal 100 yang dirilis pada 24 Januari tahun 2020. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Film ini berkisah tentang sekelompok siswa SMA yang dipaksa masuk ke dalam sebuah permainan, di mana mereka dihipnotis untuk melakukan tindakan bunuh diri pada perintah yang tidak diketahui, di mana tidak ada yang aman dari kematian mendadak. Bagaimanakah mereka bisa menghindari nasib mereka? Di sini ada 5 adegan yang menurutku itu menarik namun sadis. Yang pertama itu adegan ciuman antara Wada dan Sanae. Salah satu adegan yang membuat film itu menarik adalah adanya adegan kissingnya. Di sini kissing antara Wada dan Sanae. Cuma kepotong ya, karena mungkin ada anak di bawah umur yang menonton ini, jadi kepotong. Tapi ini dibilang unik dikarenakan kok bisa ya kissing bukan termasuk ke dalam 100 sinyal, tapi sadisnya si Sanae yang menyukai Wada ini mati gara-gara menyentuh kelamin Wada. Yang kedua itu Romeo dan Juliet versi Sinyal 100, Ezaki dan Osanai. Sepertinya mereka lebih romantis daripada tokoh utama yang kita ketahui Kashimura dan Sasaki. Mengapa aku menyebut mereka Romeo dan Juliet? Dikarenakan mereka terkena sinyal hipnotis dan mati bersama layaknya pasangan kekasih. So sweet, walaupun sadis. Yang ketiga, kematian Sota Sasaki. Ini membuatku sedikit sedih ya. Walaupun mereka bukan couple di film ini, kesan romannya masih ada. Aku baper di adegan ini. Sedih juga sih, karena salah satu tokoh utamanya mati. Aku berharap mereka menjadi couple di film ini. Hidi, Kashimura tidak bisa menangis dikarenakan menangis termasuk ke dalam 100 sinyal. Jika dia menangis, dia akan melakukan tindakan bunuh diri. Sebenarnya di awal film kita sudah melihat bahwa Sasaki itu menyukai Kashimura. Dan pada akhirnya Sasaki mampu melindungi Kashimura meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Romantis. Yang keempat adalah pernyataan cinta kepada Kashimura. Kashimura melihat rekaman video dari sebuah ponsel. Ia begitu sedih ketika melihat video tersebut. Ternyata selama ini keempat anggota sepak bola termasuk Sasaki menyukainya sejak lama. Ia pun menangis dan pada saat itu juga hipnotis telah terlepas. Ia bebas menangis dan ia merupakan satu-satunya siswa yang selamat dari peristiwa tersebut. Di sini juga aku sedikit baper dengan pernyataan cinta mereka. Bayangkan 4 orang sekaligus menyukai satu cewek. Aku salut dengan mereka berempat. Pengorbanan yang mereka lakukan cukup besar. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka hanya demi melindungi Kashimura. Mereka berempat tidak pernah bertengkar dan tetap menjadi sahabat. Itulah kekuatan cinta dan persahabatan. Keren film ini. Yang kelima adalah si Pak Anjay ternyata masih hidup. Awalnya aku pikir Pak Anjay sudah mati kan, tapi nyatanya masih hidup. 5 tahun pun berlalu. Kini Kashimura telah menjadi bagian dari kepolisian. Kashimura terus mencari si Pak Anjay dan pada akhirnya dia telah menemukannya. Tahu tak alasan Pak Anjay menghipnotis para siswanya? Saking anjaynya dia menjawab. Dia senang melihat siswanya yang ia sayangi mati satu persatu. Kan anjay. Kashimura kemudian menyetel video yang mereka tonton waktu itu. Si Pak Anjay melihat ke layar dan ia pun terhipnotis ketika mati kau karena melanggar 100 sinyal.
mungkin beberapa detik kemudian si Pak Anjay mungkin mati kali ya, terkena hipnotis tuh, karena melanggar sinyal 100. Kashimura kemudian meninggalkan tempat tersebut dan film pun berakhir. Kesanku ketika menonton film Sinyal 100, alur ceritanya menarik, keren dan unik. Kebanyakan film Jepang menyajikan berbagai macam film yang unik, contohnya Sinyal 100. Ceritanya berpusat pada 36 siswa yang tiba-tiba saja dihipnotis oleh guru wali kelas mereka, membuat panggilan telepon, menangis. Tindakan seperti itu dapat menyebabkan kematian. Ada total 100 sinyal untuk mengaktifkan keadaan hipnotis. Dari awal hingga akhir aku terpukau dengan seragam sekolah mereka dan akting para pemerannya. Film ini juga sedikit dibumbui dengan roman, jadi cocok untuk ditonton oleh para remaja. Pengorbanan dan persahabatan itu kunci utama dalam film ini. Kalau cinta sepertinya tidak termasuk ya. Aku kasih nilai 85 untuk film ini. Pesan yang kudapat ketika menonton film Sinyal 100. Yang pertama, jangan jadikan nyawa manusia sebagai permainan semata atau hanya untuk bersenang-senang. Di akhir cerita kita bisa melihat dan mendengar si Pak Anjay mengatakan bahwa dia menghipnotis para siswa hanya untuk kesenangan semata. Dan yang kedua adalah ingat akan ada saatnya penyiksaan dibalas penyiksaan, pembunuhan dibalas pembunuhan. Manusia bisa memaafkan namun tidak bisa melupakan. Sekecil apapun kejahatan yang kau lakukan, orang-orang akan mengingat dan menuntut balas dirimu. Seperti Kashimura yang mencari-cari Pak Anjay hingga akhirnya ketemu. Ia pun membalas Pak Anjay dengan cara menyetel video yang mereka nonton waktu itu. Si Pak Anjay pun melihat ke layar dan ia pun terhipnotis seketika. Jika ingin tahu lebih banyak lagi, kalian bisa mendownload dan menonton filmnya sendiri. Ini hanya potongan film. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jika ada yang ingin menambahkan, silakan tulis di komentar atau ketik di komentar, oke? Sekian dan terima kasih. Sayonara.